Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah desain kemasan. Bahasa Inggrisnya packaging design. Ya, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke. Definisi kemasan. Ya. Desain kemasan, bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan produk agar produk dapat dipasarkan. Ini sepertinya menurut Marianne Rosner Klimczuk and Sandra A. Krasovek. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, terjadi penambahan nilai fungsional kemasan dalam pemasaran. Jadi kemasan juga memiliki pengaruh yang penting gitu ya dalam pemasaran, Mas Mbak. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Tetapi pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi melindungi barang terhadap cuaca atau proses lainnya yang dapat merusak barang dan sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama dalam perjalanan. Oke, ini packaging dalam mata rantai komunikasi. Jadi yang di tengah ini marketing mix, ada produk, kemudian ada retail, ada e-commerce, dan ada promotion, kalau saya tidak salah. Kemudian ada ini di luar, ada lingkaran luar, ada PR, ada direct marketing, sales promotion, ada advertising, ada viral marketing, ada website, ada traffic drivers, ada merchandising or display, ada point of sale, ada price, ada packaging, dan ada product design. Oke, prinsip-prinsip dasar pengemasan, ya. Jadi yang atas ada protection, including tamper proof. Jadi ini perlindungan ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian containment and use of product, dan ada identification and labeling. Dan yang di tengah ada an optimal overall cost. Jadi pengemasan juga berkaitan dengan cost atau biaya. Prinsip-prinsip pengemasan harus saling mendukung karena akan berpengaruh terhadap biaya. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke peran packaging. Jadi ada beberapa poin. Ada sebagai alat identifikasi dalam pemasaran. Ada mencapai target pasar. Ada fitur yang khas atau diferensiasi brand. Kemudian ada evolusi merek. Dan ada poin identitas merek. Oke, ini keburukan yang memengaruhi packaging. Jadi, desain tidak berfungsi dengan baik, produk tidak dapat keluar, atau kemasan mudah sobek. Kemudian aplikasi tipografi sukar dibaca, mungkin terlalu kecil juga ya Mas dan Mbak. Kemudian, desain mengomunikasikan keunggulan kompetitor atau mirip, sehingga menimbulkan kebingungan. Kemudian, visual yang tidak sesuai, misalnya visual yang menggugah selera akan tetapi tidak mewakili keunggulan sesungguhnya. Menang kemasan gitu mungkin ya. Kemudian, desain yang terlalu mendetail dan kompleks sehingga produk terkesan mahal. Kertasnya, penempelan stiker aluminium yang tidak berguna.
Kemudian kesan desain yang rendah dan mengesankan produk murah. Padahal isinya kualitasnya bagus gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Isi produk yang tidak dilabelkan dengan tepat. Misalnya halalnya, label halal tidak ada, kemudian informasi terkait dengan tanggal kadaluarsa tidak ada, seperti itu ya. Kemudian elemen terlalu besar dibandingkan isi struktur kemasan. Kemudian struktur kemasan sulit digunakan. Oke, masuk ke pembahasan terkait tujuan khusus packaging. Jadi ada beberapa poin. Siapa konsumennya? Di lingkungan mana produk akan bersaing? Pada harga jual berapa produk akan dijual? Kemudian berapa biaya produksinya? Kemudian berapa lama kerangka waktu dari saat pembuatan desain sampai pemasaran? Kemudian apa metode distribusi yang direncanakan? Oke, tujuan umum packaging. Ya, poin-poinnya menampilkan atribut unik produk. Jadi berbeda dengan produk saingannya, seperti itu ya. Memperkuat penampilan estetika dan nilai produk. Ya, packaging yang bagus, kemasan yang bagus gitu kan. Itu kan ya membuat orang tertarik untuk membeli gitu ya. Mempertahankan keseragaman dalam kesatuan merek produk. Kemudian memperkuat perbedaan antara ragam produk. Mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori. Dan menggunakan material baru dan mengembangkan struktur inovatif untuk mengurangi biaya, lebih ramah lingkungan atau meningkatkan fungsionalitas. Oke, ini gambar ini menjelaskan terkait faktor yang memengaruhi desain packaging. Kalau lebih tepatnya faktor-faktor yang memengaruhi desain packaging. Oke, yang di tengah desain kemasan, ini faktor-faktor yang memengaruhi adalah perilaku konsumen, kemudian faktor ekonomi, isu-isu sosial budaya, kemudian teknologi, isu-isu hukum, proses produksi, saluran distribusi, dan kompetisi. Oke, peran tipografi. Ada nama merek, ada teks sekunder, penjelasan produk, teks romantis, teks wajib, dan fakta nutrisi. Efeknya. Oke, evaluasi kemasan. Ini model view. Jadi ada V-nya itu visibilitas, I-nya itu information, E-nya itu emotional appeal, kemudian W-nya itu walkability. Oke, ini langkah-langkah mendesain kemasan. Langkah pertama, menentukan tujuan pemosisian merek, positioning ya, kalau saya tidak salah. Kemudian langkah 2, melakukan analisis kategori produk. Kemudian langkah 3, melakukan analisis kompetitif. Langkah 4, mengidentifikasi atribut atau manfaat merek yang menonjol. Langkah 5, menentukan prioritas komunikasi. Oke, ini inovasi dan perkembangan kemasan. Jadi, berawal dari dorongan dari semakin banyaknya konsumen yang menikmati minuman di luar ruangan atau dalam perjalanan. Misalnya di dalam mobil gitu ya. Mereka memerlukan minuman siap saji dalam ukuran 1 porsi. Jadi ini ada Aqua 1500 ml, Aqua 600 ml, kemudian Aqua 380 ml, ada Aqua 330 ml, Aqua 240 ml, dan ini Aqua galon. Dan ini Aqua, ini Ades, ada Clio ya. Inovasi kemasan teh botol sosro, ini salah ketik. Jadi ini yang tahun 1970, botol versi 1 seperti ini.
Kemudian botol versi 2 tahun 1972, ini seperti ini teh botol. Kemudian yang botol versi 3 tahun 1974 seperti ini. Kayaknya hingga sekarang ya Mas dan Mbak sekalian memakai kemasan ini. Oke, ini perang kemasan. Jadi kemasan pouch kardus fruity. Ini kemasan botol plastik teh, produk teh pucuk harum. Kemudian ini kemasan gelas plastik teh gelas, dan ini kemasan kaleng aluminium cap panda. Oke, ini teh kotak gitu ya. Jadi yang bawah juga teh kotak. Tapi yang ini dan ini nampaknya bukan. Oke, perang kemasan sama dengan efisiensi dan inovasi desain. Opsi jenis material ada botol kaca, botol plastik, kotak kardus, pouch, gelas plastik, dan kaleng aluminium. Ya, ini contoh gambar yang menjelaskan perbedaan penggunaan material gitu ya. Sama-sama produk minuman, tapi ada yang pakai botol kaca, kemudian ada yang pakai pouch, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ada yang pakai kaleng aluminium, kemudian ada yang pakai kotak kardus, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, trend design. Inovasi bentuk kemasan yang menawarkan kemudahan. Ya, ini seperti ini gampang dibuka ya, nampaknya Mas dan Mbak sekalian. Dan ini juga tidak susah, tidak perlu menggunting ya dalam hal ini ya. Trend design. Keunikan bentuk kemasan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Ya, eye-catching gitu ya. Jadi ada produk yang terlihat menarik di mata gitu ya, dan diharapkan dengan itu calon konsumen akan tergugah untuk membeli produk itu. Oke, kualitas dan ketahanan produk. Pemilihan teknologi yang digunakan akan berakibat ke sifat produk dalam hal rasa dan shelf life produk serta jenis dan tebal kemasannya. Ya, ini perkembangan minuman tradisional, ada kunir asam gitu ya. Ini beras kencur. Ini gula asam. Kemudian ini jeruk nipis, sirup ya. Dan ada bandrek Medan. Ini ada label halalnya. Oke, ini ada kemasan Toblerone gitu ya. Ini mungkin yang lama dan ini yang baru ya, kalau saya tidak salah. Oke, masuk ke peremajaan produk atau product rejuvenation. Jadi gambar ini sumbu X-nya menjelaskan terkait dengan time atau waktu. Jadi ada introduction, ada growth, ada maturity, kemudian ada decline gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian sumbu Y-nya ada sales and profits dalam mata uang tertentu ya. Kalau dalam hal ini dolar. Nah, ini ada dua kurva. Kurva yang atas itu sales, kurva yang bawah itu profit ya Mas dan Mbak sekalian. Peremajaan produk rejuvenation. Rogers dalam Paul Trott 2005 memberikan beberapa alasan mengapa profit margin menurun. Yang pertama, posisi pemimpin pasar yang diserang oleh perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian, meningkatnya persaingan produk sejenis.
kemudian penurunan pada keistimewaan atau diferensiasi produk, kemudian perubahan komposisi pada, saya ulangi, yang keempat, perubahan komposisi pasar di mana kelompok yang loyal mulai berkurang kesetiaannya. Ya mungkin karena banyak variasinya gitu ya, banyak pilihannya. Kemudian yang kelima, peningkatan aktivitas R&D, Research and Development, untuk inovasi atau pengembangan produk. Oke, ini ya untuk dibaca saja, diskusikan bagaimana usaha peremajaan produk. Yang pertama sepatu bata dan 2 sabun gift. Monggo Mas dan Mbak bisa mencarinya gitu ya via internet ataupun referensi lainnya terkait dengan hal ini. Ya, tentu tidak untuk dikumpulkan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.